Baik, shalom semua. Selamat bertemu kembali untuk semua pemimpin dari senior pastor kita, Pastor Dason, dan semua ahli penatua di gereja di SIB Aceh City, semua pemimpin dan semua jemaat Tuhan. Yang tidak mengenal hubungan saya dengan Pastor Dason, mungkin ramai yang tidak tahu. Saya dengan Pastor Dason sebenarnya kami membesar bersama-sama. Kami sebaya. Saya hanya senior 1 bulan dari Pastor Dason. Saya lahir 10 November tahun 74 dan tidak susah untuk ingat tarik lahir Pastor Dason oleh karena dia 10 Desember tahun 74. Kami membesar bersama-sama sejak dari darjah 1 masuk di sekolah menengah, dan perkara yang saya tidak jangka adalah dia juga pada akhirnya menjadi pastor. Walaupun saya senior dari dia di dalam pelayanan hanya berapa tahun, hanya setahun lebih dahulu masuk ke sekolah Alkitab. Dan puji Tuhan berkesempatan bersama dengan kita juga di SIB Aceh City. Semalam di airport saya dijemput oleh 3 penatua dari gereja ini. Penatua John, penatua Henry, dan penatua Walter. Dan waktu mereka menjemput saya semalam, saya terus ambil gambar kami berempat. Karena saya teringat peristiwa pada tahun 2013. Itu sebelum. Dan itulah permulaan wujudnya yang dinamakan Donkey Ministry itu. Karena pada waktu itu, waktu saya menjadi pengkhotbah konferensi pada waktu itu, tahun 2012, penatua John, semua mereka ketiga-tiga waktu itu belum penat dan belum tua masa itu. Masih deacon kan, belum lagi penatua masa itu. Pada tahun 2012, penatua John dia yang mengiringi saya sebagai pengkhotbah konferensi waktu itu dan bersendirian. Pada waktu tahun 2013, dia diiringi 2 orang yang lain, berkembang dari 1 orang menjadi 3 orang, dan penatua Henry dan penatua Walter yang turut serta. Dan saya beritahu, ini seperti ulangan yang berlaku tahun 2013 dahulu. 12 tahun yang lepas. Dan saya sangat bersyukur, sebetulnya SIB Aceh City sangat dekat di hati saya, oleh karena saya sangat rapat dengan, bukan hanya dengan pastor kamu, Pastor Dason sendiri, yang membesar bersama-sama dengan saya, dan banyak kisah dari masa kecil kami, masa remaja, tetapi juga saya sendiri menyaksikan perkembangan dari bapak-bapak rohani kamu, para penatua di sini yang telah saya kenali sejak lama. Dan puji Tuhan, saya tidak tahu ini kali keberapa saya bersama dengan kita di SIB Aceh City untuk mengusikan firman Tuhan. Tapi saya percaya satu perkara, setiap masa, setiap detik, setiap peristiwa, tidak ada sesuatu yang terjadi hanya secara kebetulan, tetapi semuanya adalah di dalam waktu dan cara Tuhan sendiri. Dan mari kita bersama-sama membukakan hati kita untuk mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita pada pagi ini. Seperti yang penatua Henry katakan di awal, sebetulnya saya tidak pasti dapat bersama dengan kita pada pagi ini. Karena sejak minggu yang lepas sebenarnya saya mulai kurang sehat, saya rasa terutama di bagian kerongkong, tetapi dia mulai memuncak pada hari Selasa, di mana saya berterusan batuk dan hampir tanpa henti, sampai pada malam Isnin waktu saya antar anak kami yang pertama, Chriselle, pergi ke tuition dia sebelah malam. Dan saya batuk terus di kereta waktu pergi dan waktu balik. Sampai dia tanya, "Daddy, are you okay?" Dan saya katakan, "Ya, saya oke."
Tapi pada hari yang kedua itu, saya mulai berterusan batuk. Dan bila penatua Henry tanya kepada saya bagaimana keadaan, dan saya beritahukan. Anak kami yang bongsu, LL juga, dia sakit. Sehingga pada malam Selasa itu kami berdua ke klinik dan diberikan rawatan. Dan anak kami yang pertama juga dari hari Rabu dan kemarin dia tidak dapat ke sekolah juga oleh karena dalam keadaan sakit. Dan saya berpikir, kalau keadaan saya berterusan seperti ini dan batuk terus dan tidak dapat berkata, kalau sekiranya keadaan saya pada waktu itu mungkin hanya sepatah dua kata yang saya dapat ucapkan kemudian saya batuk. Sepatah dua kata saya ucapkan kemudian saya batuk. Dan itu bukan hanya saya yang terganggu, tapi saudara juga terganggu. Tapi puji Tuhan, bermula pada yang hari kemarin secara khusus, tiba-tiba itu hilang, ada waktunya saya batuk kembali, tapi hanya beberapa menit kemudian dia hilang. Dan saya percaya itu bukan hanya karena obat yang diberikan oleh dokter, tetapi itu adalah karena kemurahan Tuhan, supaya kita dapat bersama-sama ada di sini pada pagi ini. Dan saya dapat menyampaikan firman Tuhan. Itu sebabnya kalau kamu dengar suara saya pagi ini, dia masih dari kesan batuk itu. Dan apa yang sangat penting adalah firman ini dapat dikongsikan dan saudara juga dapat mendengar firman Tuhan ini. Tema Paskah yang diberikan untuk tahun ini adalah berdasarkan Yohanes 14 ayat 19 yang berkata, Dia hidup. Perkataan dia itu adalah merujuk kepada Yesus. Yesus hidup. Dan itulah alasan, itulah sebabnya, itulah asasnya, itulah dasarnya. Aku pun hidup. Saudara dan saya pun hidup. Tapi hidup yang kita miliki dari hidup Kristus itu bukan hanya hidup yang sekarang ini yang kita dapat menghirup oksigen, kita dapat bergerak, kita dapat bercakap, kita dapat buat activity. Tetapi lebih dari itu. Dan pada pagi ini, dari tema ini, saya mau fokuskan terlebih dahulu untuk sesi ini dan saya akan lanjutkan pada hari Minggu nanti. Tentang dia hidup, yaitu Yesus hidup. Saya teringat, kalau kamu yang mungkin peminat menonton film, ataupun kalau pergi di panggung wayang. Sekarang di mana sudah panggung wayang kalau di Kota Kinabalu. Seingat saya waktu saya melayani di Indah Permai dahulu, sebelah di sana atau sebelah di mana itu. Dahulu ada satu film yang tajuk dia adalah The Last Samurai. Kalau kamu masih ingat itu. Itu tentang seorang panglima yang adalah seorang samurai dari Maharaja Jepun yang difitnah oleh pemimpin-pemimpin yang lain dalam kerajaan waktu itu. Yang mereka fitnahkan adalah dia memberontak kepada Maharaja. Sehingga dia disingkirkan, dia melarikan diri, bahkan dia akan dibunuh. Kemudian kerjasama dengan pihak British atau dari mana untuk memerangi mereka. Yang akhirnya salah seorang daripada tentara British itu telah ditangkap dan dia telah membunuh salah seorang daripada panglima atau pahlawan, warrior dari The Last Samurai ini. Dan dia ditangkap yang akhirnya setelah berapa waktu dia sembuh akhirnya. Baru dia mulai mempelajari tentang nilai-nilai hidup samurai ini yang sebenar. Baru dia terbuka mata dia yang seharusnya mereka ini bukan menjadi musuh, mereka ini bukan menjadi pemberontak. Nah, akhirnya dia berpaling tada, dia berpihak kepada samurai ini dan melawan penipuan daripada pemimpin-pemimpin yang dekat dengan Maharaja yang menyerang mereka bersama dengan tentara British.
Dan kisah ini berakhir dengan samurai itu, ketua mereka itu juga mati. Tapi dia ini, kalau saya tidak salah pelakon dia itu adalah Tom Cruise. Kemudian pada akhirnya walaupun dia cedera, dia sembuh. Dan dia dibawa menghadap Maharaja. Dan ini, ucapan ini yang sangat memberi makna kepada saya. Karena akhirnya pertempuran itu dihentikan oleh ketua tentara dari Maharaja. Karena dia melihat apabila para samurai ini sebenarnya mereka bukan memberontak kepada Maharaja, tapi mereka melawan unsur dari luar yang coba diterapkan untuk menghancurkan nilai-nilai samurai di dalam pemerintahan Maharaja di Jepun pada waktu itu. Dan Maharaja ini sangat tertarik dengan pahlawan dia, samurai ini. Dan dia bertanya kepada Tom Cruise ini. Dia katakan, tolong beritahu saya bagaimana dia mati. Dengar dia baik-baik. Tolong beritahu saya bagaimana pahlawan saya itu mati, bagaimana dia meninggal dunia. Karena dia meninggal dunia dengan tembakan yang bertubi-tubi sampai tubuh dia hampir hancur karena peluru. Tetapi Tom Cruise dia katakan begini, adalah lebih baik saya ceritakan kepada Tuanku bagaimana dia hidup, bukan bagaimana dia mati. Saudara dapat menangkap hal ini? Sebaiknya saya ceritakan kepada Tuanku bagaimana samurai, pahlawan Tuanku ini hidup, bukan bagaimana dia mati. Dan inilah message yang saya mau kongsikan kepada kita pada pagi ini. Kita akan fokuskan hati dan pikiran kita tentang bagaimana Yesus hidup. Bukan semata-mata bagaimana Yesus mati. Karena itu sebabnya dalam tema ini. Sebab dia hidup. Sebab Yesus hidup. Maka kita hidup. Dan kehidupan Kristus itulah yang menjadi asas kenapa kita dengan yakin berkata, saya adalah orang Kristen. Saya adalah pengikut Yesus. Saya adalah murid Yesus. Sama halnya, kalau kamu yang pernah menonton film Teenage Ninja Turtle, yang pertama itu, kan ada berapa Ninja Turtle itu? 5 atau 4? Yang ada nama dia Raphael, apa semua itu. Yang pasti tidak ada John, tidak ada Walter, tidak ada Dawson, tidak ada di situ. Dan termasuklah nama saya pun tidak ada di situ. Henry adakah itu? Oh, tidak juga. Apalagi Pedilis tidak ada nama di situ. Karena ada yang guru mereka itu yang tikus. Yang nama dia Kinsey kayak itu. Macam tidak tahu pula film yang ini kan. 2 film sudah yang saya ceritakan, review film. Dan kan Ninja Turtle ini mereka tinggal di bawah pembentongan. Tempat yang kotor, tapi mereka ubah suai menjadi sangat baik sekali dan canggih. Dan mereka curi-curi keluar. Dan ada satu orang wartawan perempuan itu, yang rupa-rupanya anak dari profesor penyelidik, yang waktu kecilnya dia juga bermain-main dengan turtle ini. Ini apa sudah turtle itu? Kura-kura, bukan kura-kura, yang laut itu punya apa? Penyu itu. Dan dia yang beri nama
Kalau si anu ini semua sesuai dengan ada color di situ. Dan disuntikkan suatu suntikan yang akan mengubah genetik mereka itu. Dan kadang-kadang yang wartawan ini nampak, kemudian dia laporkan kepada ketua dia tidak dipercayai. Dan waktu Ninja Turtle ini keluar di dunia luar, dan waktu mereka balik, guru mereka Kinsey ini, mereka didisiplinkan oleh karena dia katakan, kamu belum siap keluar, kamu belum siap beraksi keluar. Tapi singkat cerita, di akhir itu, di Ninja Turtle ini kita tahulah cerita dia perlawanan, akhirnya mereka menang. Di akhir itu, Ninja Turtle ini katakan kepada guru mereka Kinsey, benar guru, kami belum siap beraksi keluar. Jawaban guru mereka ini yang sangat memberi kesan kepada saya. Kalau di dalam training, mentoring new generation leaders yang saya sampaikan, ini adalah antara kata-kata yang saya sampaikan. Di empowering leaders, kepimpinan atau empowering leadership, kepimpinan yang memberdayakan. Guru di akhirnya katakan begini, bukan kamu yang belum siap, saya yang belum siap lepaskan kamu. Kadang-kadang ini yang berlaku dengan kita. Kalau kita lebih fokus kepada diri kita masih melihat kelemahan-kelemahan yang kita ada. Tetapi message Tuhan bagi kita pada hari ini adalah bukan tentang diri kita terlebih dahulu, tapi tentang siapa yang kita percaya. Bukan tentang hidup kita terlebih dahulu, tetapi Dia yang telah hidup untuk kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca bersama ayat firman Tuhan yang menjadi asas atau dasar dari firman Tuhan ini. Yohanes 14 ayat yang ke-19. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, kata Yesus. Tetapi kamu melihat aku. Dunia tidak melihat aku lagi, kata Yesus. Melalui kematiannya, kebangkitannya, dunia tidak melihat aku lagi. Karena diriku yang adalah tubuh jasmani ini tidak akan dilihat lagi oleh dunia, kata Yesus. Namun bagi orang-orang yang percaya kepadanya, kepada murid-muridnya, pada waktu itu dia katakan, tetapi kamu melihat aku. Dan ini alasannya, sebab aku hidup, sebab Yesus hidup, dan kamu pun akan hidup. Itu sebabnya banyak kalau serangan-serangan terhadap iman kita sebagai orang percaya kepada Yesus. Pertama yang diserang adalah menidakkan yang mereka katakan Yesus sebenarnya tidak disalib. Orang lain yang disalibkan. Apa tujuan utama dari message Yesus tidak disalibkan? Message-nya adalah berarti kalau Yesus tidak disalibkan, tidak ada kematian pada Yesus. Kalau tidak ada kematian pada Yesus, berarti tidak ada penguburan Yesus itu. Dan kalau tidak ada kematian, tidak ada penguburan, berarti tidak ada kebangkitan dari kematian oleh Yesus. Itulah pesan utama dari message Yesus tidak disalibkan. Tapi kita tidak berdasarkan kepada apa yang orang lain katakan. Kita berdasarkan apa yang Injil katakan, apa yang saksi mata katakan tentang apa yang sebenarnya telah terjadi kepada Kristus. Dan ini penegasannya. Yesus memang benar-benar disalibkan. Itu fakta sejarah tidak dapat disangkal. Yesus benar-benar dikuburkan. Semuanya tidak dapat disangkal. Bahkan dijaga. Kalau semua penyebaran yang lain yang berkata, sebenarnya Yesus tidak bangkit, tapi pada malam hari murid-murid Yesus pergi mencuri tubuhnya itu, mayatnya itu, semua itu berpunca dari mana? Berpunca dari rasuah, kalau saudara membaca kebenaran firman. Untuk memutar belit fakta yang sebenar, kebenaran dengan menggunakan kaidah rasuah.
Semua penjaga-penjaga diberi uang dan mereka yang buat cerita. Dan itulah yang tersebar sampai dari rasuah itu, penyelewengan fakta itu, itulah yang beredar di luar. Yang bukan dari Alkitab. Ini adalah kebenaran yang pasti. Bahwa sungguh Yesus disalibkan, dia mati. Dan kalau ada pertanyaan di sini, apa sebenarnya penyebab kematian Yesus? Penyebab sebenar kematian Yesus bukan oleh karena paku di tangannya, di tangan dan kaki. Bukan oleh karena banyak darah yang keluar pada tubuhnya. Kalau kita baca firman Tuhan menegaskan bahwa Yesus mati, tubuh manusia Kristus mati adalah karena Yesus sendiri yang telah menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Kalau kita baca firman Tuhan, setelah Yesus berkata, sudah selesai. Dia serukan hal ini. Bapa, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu ia menundukkan diri dan dia meninggal. Kalau bukan Yesus yang serahkan nyawanya, tubuh manusianya ini tidak akan binasa oleh salib. Tubuh manusianya itu tidak akan binasa oleh paku. Dan untuk membuktikan benar-benar dia mati, ditusukkan tombak di lambung Yesus. Dan yang beri kesaksian itu adalah orang yang menusuknya sendiri. Yang akhirnya menjadi orang yang percaya. Semua nubuatan tentang apa yang Yesus selesaikan di atas kayu salib. Dari metafora korban anak domba itu. Salah satunya adalah satu pun tulangnya tidak ada yang dipatahkan. Kedua orang yang tergantung bersama dengan Yesus ketika dilihat dalam satu waktu mereka masih hidup. Untuk mempercepat kematian kedua orang ini, kaki mereka itu dipatahkan. Ketika sampai kepada Yesus, mereka lihat Yesus sudah tidak bernyawa. Maka tidak perlu untuk mematahkan kakinya, tapi untuk membuktikan atau untuk pastikan dia benar-benar mati, ditusukkan tombak di lambung Yesus. Keluar air dan darah. Dikatakan firman Tuhan di situ. Berarti ini suatu penegasan bahwa Yesus sungguh-sungguh mati. Tapi bukan hanya tentang kematiannya. Seperti message dari The Last Samurai itu. Beritahukan kepada saya bagaimana dia mati. Tapi dia katakan, sebaiknya saya ceritakan kepada Tuanku bagaimana dia hidup. Bukan bagaimana dia mati. Karena hari ini kita berbicara tentang Yesus yang hidup. Yang telah bangkit dari kematian. Dan inilah firman Tuhan yang menjadi asas yang kita bersama-sama akan pelajari pada pagi ini. Dia, yaitu Yesus hidup, aku pun hidup. Adalah suatu message tentang apa yang Yesus sudah selesaikan dan apa yang Yesus sudah berikan kepada kita. Dia telah menyelesaikan semua tuntutan, baik tuntutan dalam keadilan dan tuntutan dalam kasih Tuhan kepada kita umat manusia berdosa dengan kematian Kristus, tapi juga dengan kebangkitannya. Bahwa dia hidup. Dan kita akan pelajari pada pagi ini tentang hal ini. Makna Yesus hidup bagi kita sekarang. Apakah makna Yesus hidup, dia hidup bagi kita. Pada hari ini bukan hanya pada waktu yang lepas, bukan hanya pada waktu sekarang ini, tetapi untuk masa akan datang dan untuk selama-lamanya. Yang pertama, Roma 6 ayat yang ke-10. Dalam firman Tuhan ini berkata, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kematian Yesus dikatakan di sini adalah kematian terhadap dosa. Tapi ingat, pengorbanan Kristus, karya Kristus, dia tidak hanya berhenti waktu dia dilahirkan. Dia tidak boleh hanya berhenti sampai Yesus disalibkan, menyerahkan nyawanya kepada Bapa, mati. Tapi harus selengkapnya sampai dari kelahirannya,
Dari penyalibannya, kematiannya, penguburannya, kebangkitannya, bahkan Yesus terangkat naik ke sorga. Dan satu-satunya yang belum digenapi sekarang, yang kita sedang menantikannya adalah kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Secara nyata, secara fisikal ke dalam dunia ini. Tapi ini yang Yesus lakukan. Dari kehidupan Kristus, Yesus bangkit dari hidupnya. Ini yang pertama, maknanya bagi kita. Yesus hidup mengalahkan kuasa dosa. Ingat hal ini. Kenapa sekarang ini banyak sakit penyakit? Kenapa sekarang ini kita lebih berusaha untuk bagaimana kita hidup? Bagaimana sekarang ini kita banyak terpengaruh dengan hal-hal yang jahat. Perkara-perkara jahat dalam diri kita itu seperti kalau magnet, dia lebih kuat tarikan dia berbanding dengan kita hidup untuk melakukan apa yang benar. Kenapa semuanya itu terjadi? Itu semua terjadi oleh karena seperti firman Tuhan mengatakan. Roma 3 ayat 23. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu adalah kebenarannya bahwa semua manusia telah berbuat dosa. Nah, sekarang saya mau bertanya. Siapa di antara saudara yang ada di sini yang tidak berdosa? Maksudnya tidak pernah berbuat dosa walau satu kali berbohong pun dalam hidupnya, seumur hidupnya. Tolong angkat tangan. Ada yang berani mau mengakui? Oke. Jadi saya lihat tidak ada. Di sini mungkin ada. Itu sebabnya kamu di depan di sini. Pertanyaan berikutnya. Siapa di antara kamu adalah orang berdosa? Angkat tangan. Oh, yang ini pun tidak mau angkat tangan kah? Apa kata firman Tuhan? Karena semua manusia telah apa? Berbuat dosa. Berarti semua kita telah berbuat dosa. Pertanyaan saya yang ketiga adalah ini. Siapa di antara saudara adalah orang berdosa, tetapi yang dosanya sudah diampuni oleh Kristus. Tolong angkat tangan. Disinilah, bila saya mengangkatkan tangan saya seperti ini, saya mengakui di hadapan Tuhan. Benar Tuhan, firman-Mu berkata, semua manusia telah berbuat dosa. Itu adalah diri saya. Tapi cerita kita tidak hanya berakhir sekarang ini dengan apa yang dikatakan oleh Roma 3 ayat 23e. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Benar, kita semua telah berbuat dosa. Kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi firman Tuhan di situ juga berkata, tapi karena kasih karunia Allah, kita telah diampuni. Kita telah diberikan kehidupan yang kekal. Oleh karena anugerah Allah, karena penebusan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan itulah yang terjadi pada saat Yesus mati di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit, dia hidup. Dan itulah makna Yesus hidup bagi kita pada hari ini. Yaitu saudara dan saya yang berdosa ini, yang telah kehilangan kemuliaan Allah ini, kita bukan lagi orang berdosa, tapi kita adalah orang berdosa yang dosanya sudah diampuni oleh Kristus. Yang percaya katakan amin. Itulah diri saudara dan saya. Setiap kali saya mengingat pesan Paskah ini mengingatkan kepada kita supaya kita jangan sombong. Supaya jangan kita merasa kita lebih baik dari orang lain. Kita lebih kudus dari orang lain. Kita semua sesama orang berdosa. Kita juga sama dengan orang-orang yang di luar Kristus. Sama-sama orang berdosa. Bezanya adalah kita telah menerima pengampunan dari Kristus. Dari semua dosa kita. Karena kita telah percaya kepada Dia. Bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, kata firman Tuhan. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada satu firman Tuhan
yang sangat menguatkan saya, dan ini saya sampaikan di SAB Serdang. Pesan Paskah yang pertama untuk kami di sana dalam bulan ini. Yesaya 43 ayat yang ke-25. Saudara hanya boleh catat ayat ini, saya tidak paparkan. Yesaya 43 ayat 25. Firman Tuhan berkata begini. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Saya sangat dikuatkan dengan hal ini. Melihat kepada diri saya yang adalah orang berdosa ini. Tapi saya setelah menerima dengan iman, pengampunan, penebusan dari semua dosa saya. Dengan sempurna melalui iman saya kepada Kristus. Yang mana semua tuntutan terhadap dosa saya. Yesus sudah berkata, sudah selesai di atas kayu salib. Dan dia sekarang berkata, aku, yaitu Tuhan sendiri. Akulah dia, akulah, kata Tuhan, yang menghapus dosa pemberontakanmu. Kata dosa pemberontakan itu, kata pemberontakan ini sebenarnya adalah suatu perkara yang kita lakukan dengan sengaja. Kita memberontak kepada Tuhan. Akar dari dosa ini sebenarnya adalah pemberontakan. Di mana ketika Tuhan berfirman kepada Adam, Adam, semua buah pohon dalam taman ini kau boleh makan buahnya dengan bebas. Cuma satu saja yang kau tidak boleh makan, yaitu buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Ingat saudara-saudara, orang masuk neraka bukan oleh karena dia jahat. Dan orang masuk surga bukan oleh karena dia baik. Karena baik dan jahat, dia berasal dari pohon yang sama. Yang telah menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Tetapi apa yang Tuhan larang, itulah yang Adam dan Hawa lakukan. Itulah dosa itu, pemberontakan. Memberontak terhadap apa yang Tuhan katakan, jangan kita lakukan. Dan dikatakan di sini, akulah dia, Tuhan sendirilah yang menghapus dosa pemberontakan kita. Alasannya kenapa? Oleh karena aku sendiri, kata Tuhan. Inilah adalah anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kita. Dan firman Tuhan berkata, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ini bukan berarti Tuhan sudah lupa atau Tuhan tiba-tiba terlupa. Tapi memang Tuhan dengan sengaja melupakan masa lalu kita. Tuhan melupakan sebuah dosa kita. Tuhan tidak perkirakan lagi sebuah dosa kita. Ada seorang yang telah bertobat dan terima Yesus menjadi Tuhan dan penyelamat secara pribadi. Dia melihat satu gambaran tentang hidup dia. Ada dua kotak seperti kotak persembahan. Kalau sekiranya ada yang masih menggunakan kaidah ada kotak. Kalau di kampung saya itu ada berbagai macam kotak. Ditolak saja di sana dan ada yang untuk persepuluhan, untuk pembangunan, untuk misi dan sebagainya. Tinggal masukkan di bagian mana saja. Tidak tahulah kalau di dalam dia akan bersatu atau bagaimana. Saya tidak pernah cek. Dan di situ ada dua kotak. Satu adalah kotak yang akan memasukkan semua catatan tentang kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Yang satu kotak lagi adalah kotak di mana semua kejahatannya akan dimasukkan ke dalam kotak itu, di bagian itu. Jadi setiap kali dia buat kebaikan, catatan kebaikan dia itu akan dimasukkan di kotak kebaikan. Setiap kali dia lakukan kejahatan, bahkan di pikiran yang jahat sekalipun, semuanya tercatat dan masuk dalam kotak itu. Akhirnya sampai kepada penghakiman dia, di mana itu akan memperhitungkan kebaikan dan kejahatannya. Pertama yang dibukalah semua catatan kebaikannya. Dan memang sangat banyak kebaikan yang dia lakukan. Bagi makan kucing yang kelaparan juga masuk di situ.
Apalagi kalau sekiranya belanja paste, pergi di driving range golf kah atau pergi main golf, lebih besar lagi upah di situ yang terhitung. Betul ini. Apalagi kalau kami berdua yang dibawa, lebih besar upah dia. Dan dia sangat senang, tapi dia bimbang oleh karena dia tahu lebih banyak kejahatan yang dia lakukan. Waktu dibuka kotak kejahatan itu, dia sangat terkejut oleh karena satu pun catatan kejahatannya tidak ada dalam kotak itu. Dan dia bertanya, bukankah banyak sekali kejahatan yang saya lakukan semasa saya hidup? Di mana semua catatan tentang kejahatan saya itu? Dan malaikat Tuhan yang menjaganya, dia katakan, sebenarnya dia memang masuk ke dalam kotak, tapi di bawah dia tidak ada tempat penyimpanan. Karena ketika dia jatuh, dia langsung jatuh ke bawah, di mana di bawahnya ada api yang membakar semua catatan tentang dosamu. Itulah message tentang pengampunan Tuhan. Dia hidup untuk saudara dan saya. Bukan hanya telah menebus kita dari dosa, tapi dia telah menghapuskan semua jejak dosa di dalam hidup kita. Itulah kasih karunia yang begitu indah, begitu besar, yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu sebabnya pada pagi ini, kalau engkau hadir di sini, datang di sini dan mendengar pesan ini, dan engkau merasa engkaulah orang yang paling berdosa di kalangan siapapun yang ada di sini. Saudara sama seperti Paulus. Saudara juga sama seperti saya. Seperti Paulus katakan, di antara semua di kalangan rasul-rasul dan semua orang kudus, Paulus sampai beritahukan kepada mereka, di antara mereka semua, akulah yang paling berdosa. Tetapi telah menikmati kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, pengampunan yang sempurna yang Tuhan telah berikan. Dan Tuhan tegaskan ini, dan inilah yang digenapi oleh Yesus. Aku, kata Yesus, akulah dia yang telah menghapus pemberontakanmu, dosa pemberontakanmu, karena aku sendiri. Dan Yesus selesaikan itu di atas kayu salib. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu lagi. Dan itu akan membawa kita kepada makna kehidupan Yesus yang kedua. Di dalam Yesus, oleh anugerahnya, dia tidak mengingat-ingat lagi dosa kita. Jejak dosa dalam hidup kita. Yesus sudah tebus, Yesus sudah ampuni. Waktu dia menyelesaikan penebusan itu, tukar ganti itu di atas kayu salib. Satu statement yang sederhana ini, katakan begini, kematian Kristus menutup pintu dosa kita. Dan kebangkitan, kehidupan Kristus membuka hidup yang baru yang ada dalam Kristus Yesus untuk saudara dan saya yang telah percaya dan terima Yesus menjadi Tuhan dan Penyelamat secara pribadi. Yang kedua, makna dari dia hidup, Yesus hidup bagi kita pada hari ini. Yohanes 3 ayat 8b. Saudara boleh baca keseluruhan ayat-ayat ini. Dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Tapi saya mau memetik ayat ini. 1 Yohanes 3 ayat 8b. Untuk inilah anak Allah, yaitu Yesus, menyatakan dirinya. Yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Untuk inilah anak Allah, Yesus, menyatakan dirinya. Dalam penyataan diri Allah, firman Allah yang telah menjadi manusia itu, yang diberikan gelar anak Allah, yang kita kenal dengan nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Dari semua karyanya, dari kelahiran, kematian, penguburan, kebangkitan, kenaikan Yesus ke sorga, dari seluruh karya Kristus yang dia sudah sempurnakan ini, inilah
tujuannya dapat dia menyatakan, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis. Ini yang kedua, makna Yesus hidup. Yesus hidup mengalahkan kuasa iblis. Sekali lagi, Yesus hidup mengalahkan kuasa iblis. Ingat, iblis, kalau tadi di dalam Yesaya 43 ayat 25 tadi itu dikatakan bahwa Tuhan tidak mengingat-ingat dosa kita. Berbalik kepada iblis. Kalau iblis, kalau saya membaca, kita membaca dalam kitab Wahyu 12 ayat 10 hingga ayat yang ke-12. Saudara boleh catat ayat ini. Wahyu 12 ayat 10 sampai ayat 12. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwah mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi jiwa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Shalom untuk saudara. Selalunya dalam message tahun baru, peralihan tahun. Dari tahun 2024 masuk tahun 2025. Yang biasanya kalau kami adakan Thanksgiving atau hari pengucapan syukur di gereja kami adakan pada malam 31 Desember. Saya selalu promosikan, kita datang di gereja jam 9 malam pada 31 hari bulan Desember. Kita akan balik ke rumah masing-masing tahun depan. Paham maksudnya? Dari tahun 2024 di gereja, tahun depan, tahun 2025 baru balik di rumah. Nanti sama juga tahun ini di gereja dari jam 9 malam di gereja 31 Desember 2025. Nanti tahun depan, tahun 2026 baru balik di rumah. Walaupun hanya beberapa menit saja yang memisahkan waktu itu. Selalunya message saya adalah ini. Setiap kali kita mengingat bahwa tahun ini beralih kepada tahun yang berikutnya. Bahkan ini juga selalu yang menjadi message saya untuk sesiapa yang menyambut ulang tahun kelahirannya. Siapa yang hari ini adalah hari jadinya, boleh angkat tangan. Hari lahir dia hari ini. Wah ada. Ada satu, siapa lagi? Patut ada cake nanti selepas ini. Ya. Dan, tapi ingat. Ibu kan? Ibu. Arlin kan ini? Oh ya, si Datu Arlin pula. Oke, berdiri dulu Datu Arlin. Oh, dia ada di sini pula bersama kita hari ini. Ya, wah ini saudara-saudara satu kampung nih saya. Oke, berdiri dulu. Ini message untuk kamu. Ingat hal ini ya. Setiap kali meraihkan hari jadi, selalu ingat hal ini. Kalau beri ucapan, jangan ucapkan begini. Semoga panjang umur, itu tidak benar. Yang pasti adalah, pasti semakin pendek umur, amin. Tapi janganlah semoga pendek umur, itu kurang ajar punya ucapan. Kita pahamlah maksud ucapan itu. Tetapi ingat ini, semakin semuanya kita menghampiri di garis akhir hidup kita, firman Tuhan katakan di sini, iblis, ia tahu bahwa waktu iblis itu sangat singkat dan dia dikatakan di sini. Celakalah kamu hai bumi dan laut karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Dia akan semakin bersungguh-sungguh untuk menjatuhkan kita. Karena kenapa? Dia tahu waktunya sudah singkat.
Dan dia coba untuk menghancurkan hidup kita. Dan ini terutama dia tujukan kepada orang-orang yang sudah percaya Yesus. Yang sudah ditebus oleh Kristus. Kenapa? Karena ini yang iblis lakukan. Dia mau berusaha memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tapi firman Tuhan berkata, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di Roma 8. Dan ini yang iblis lakukan. Kalau saudara membaca di ayat yang ke-10 tadi. Bahwa iblis adalah pendakwa kita. Dikatakan sini pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Siapa yang dia dakwa? Yang dia dakwa adalah kita, orang-orang yang telah percaya Yesus. Siapa yang dia turun dengan geramnya yang dahsyat itu? Itu kepada kita, orang-orang yang telah percaya Yesus. Kenapa orang di luar Kristus, dia tidak perlu bersusah payah dengan geram yang sangat dahsyat? Karena dia sudah geng dengan dia. Dia sudah pasti dengan dia. Itu sebabnya kalau sekiranya pada hari ini, saudara sedang mengalami yang dikatakan suatu pergumulan, suatu tantangan dalam hidupmu. Satu cabaran. Ada yang mengungsikan kepada saya begini, Pastor, kenapa? Sebelum saya percaya Yesus, semasa saya di luar Kristus, saya rasa baik-baik saja semua hidup saya. Tidak banyak masalah, tidak ada pergumulan. Tapi kenapa setelah saya percaya Yesus, semakin banyak pergumulan? Jawabannya adalah apa yang dicatatkan dalam kitab Wahyu ini yang kita baca. Iblis tidak lagi bersusah payah dengan orang-orang yang memang sudah miliknya dan pasti akan bersama-sama dia dalam kekekalan di penghukuman, di neraka. Dia tidak perlu lagi bersusah-susah dengan mereka. Yang dia serang adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Kita ini yang menjadi sasaran iblis. Tapi apa makna Yesus hidup kepada kita hari ini? 1 Yohanes 3:8b berkata, untuk inilah anak Allah itu Yesus menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Iblis adalah pendakwa, iblis adalah penuduh kita, yang menuduh kita siang dan malam. Dan jangan heran, waktu saudara menyembah, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Pada waktu saudara menyembah, tiba-tiba ada bisikan. Dia katakan, nah, tengok konon dia. Dan dia mulai ingatkan semua masa lalumu. 10 tahun yang lepas, 30 tahun yang lepas. Dan kalau saya dan Pastor Dason diingatkan masa kanak-kanak kami. Kamu pencuri. Kalau dia ceritakan kisah dia waktu kanak-kanak. Karena kalau mereka itu masih jalan kaki dari Tangkol ke Marak-Parak. Belum ada jalan raya. Akan limpas kuburan lagi itu jalan kan. Masa itu. Itu lalang lagi semua di sana. Ini yang bahaya ini kalau yang jalan di lalang ini. Dan mereka kena berjalan dari malam untuk ke sekolah. Jam 7:30 pagi. Dan mereka kan sekolah bermula jam 7:30. Dan jam 7:20 barangkali itu kan masa kita. Mereka kena jalan waktu malam. Kalau berjalan waktu malam dengan lalang. Waktu saudara berjalan, kamu akan dengar seolah-olah ada orang yang berjalan juga, mengiring kamu di belakang. Sas, sas, sas. Karena lalang yang menghambat, yang menghalang jalan kita ini, kalau terkena badan kita, bila dia balik, dia akan menghasilkan bunyi. Sas, sas. Kemudian mulai lari, takut. Apalagi melewati kuburan itu.
Dan banyak cerita mereka ini, bila balik ke rumah, petang baru sampai di rumah. Singgah kebun, ambil buah-buahan, yang tidak tanya lagi itu milik siapa. Ku terhubung denganmu. Tiba-tiba bisikan itu, pencuri, pencuri, pencuri. Ku terhubung denganmu. Kemudian dalam pikiran saudara akan tuduh, pezina, pezina, pezina. Dari angkat tangan, dan dia katakan, angkat tangan sudah konon dia. Saudara tiba-tiba perlahan-lahan turun tangan. Karena satu-satunya pekerjaan iblis kepada kita orang yang telah ditebus Kristus adalah dia mendakwah, dia menuduh. Dan tuduhannya itu bukan tuduhan palsu. Dia lebih hebat daripada CCTV yang kita ada. Semua apa yang kita lakukan itu direkam. Dan dia katakan kepada Tuhan, nah lihat. Ini yang kau katakan anakmu, ini yang kau katakan hambamu. Lihat semua kejahatan-kejahatannya. Dan memang kalau itu diperlihatkan setiap dari kita tidak ada yang layak di hadapan hadirat Tuhan. Tapi siapa Yesus bagi kita? Roma 8 berkata, Yesus adalah pembela kita. Kalau itu di mahkamah, di takhta pengadilan Bapa di sorga. Dan saudara, kita sedang berhadapan di takhta pengadilan Tuhan. Pendakwa kita, penuduh kita adalah iblis dan roh-roh jahatnya. Semua saksi-saksi mata ini mengiringi kita dimanapun kita berada. Apapun yang kita lakukan, semua dia tahu. Semua rekaman terhadap apa yang kita lakukan, dia tahu. Dan dia bentangkan di hadapan Bapa. Inilah yang kau anggap sebagai anak itu. Inilah yang kau anggap sebagai pelayanmu. Inilah yang kau anggap sebagai orang yang menyukakanmu. Disitulah Yesus yang hidup itu. Dia adalah pembela kita. Dia adalah peguam bela kita. Dan dia katakan begini. Bukan kau. Kepada si iblis. Nama singkatnya iblis. Benar. Betul. Semua yang kau bentangkan itu adalah benar. Apa yang dia lakukan. Memang benar apa yang semua itu dia lakukan. Tapi aku sudah menjadi tukar ganti kepada dia. Dia tidak lagi akan dihukum. Memang layak dihukum. Tapi dia tidak lagi akan dihukum. Karena semua hukuman terhadap dosanya. Aku sudah tanggung. Aku sudah selesaikan di atas kayu salib. Tuduhanmu benar. Tetapi tidak lagi berkuasa untuk membawa dia kepada kematian itu. Inilah maksudnya kehidupan Kristus mengalahkan iblis. Sehingga setiap kali saudara datang kepada Tuhan, saudara dapat berkata begini, Tuhan terima kasih. Kalau saya ada hari ini, itu bukan oleh karena kebaikan saya. Itu bukan karena usaha saya. Tapi saudara dapat berkata, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila kita dipakainya, saudara akan sangat menghargai anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kalau ada di antara saudara yang sampai hari ini masih lagi penakut hantu, penakut setan, bertaubat. Sepatutnya bukan kita yang takut iblis, bukan lagi kita yang takut setan, bukanlah kita yang takut hantu. Dia yang takut kita, amin. Karena roh kudus yang ada dalam kita lebih besar kuasanya dari roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Waktu di sekolah Alkitab dahulu, di tahun terakhir saya satu bilik dengan Pastor Dason dan juga Pastor Mijol. Pastor Mijol sekarang dia melayani di SAB Tuguson. Desember nanti
dalam ibadah Natal saya akan bersama dengan mereka. Ada di sini dari Tuguson? Boleh angkat tangan dari Tuguson? Oh, tidak ada. Kami satu bilik. Dan itu satu yang sangat bermakna. Saya boleh ada waktu untuk satu bilik dengan mereka. Waktu itu saya ketua pengawas, ketua pelajar. Diam-diam Pak Sudason dengan istri dialah yang sekarang ini. Tidak pun kasih lapor dengan saya. Tapi mulai sudah ada bibit-bibit tuh kan masa itu. Bapak kepada Pastor Suzana itu dia satu kelas dengan saya di sekolah Alkitab. Jadi mereka ini termasuk anak-anak semua tinggal di asrama. Jadi melihat mereka bagaimana mereka semua membesar. Waktu itu Suzana tingkatan 6 kayak itu kalau saya tidak salah. Tapi satu perkara yang saya tidak sharekan kepada Pak Sudason dan Pak Semijol, yaitu saya sangat penakut. Walaupun kami bertiga di bilik. Terutama, kalau yang lain itu saya tidak tahu. Tapi kalau saya terdengar ada orang mati di Bangkut, malam itu saya tidak boleh tidur. Dan setiap kali ada kematian, kalau dahulu ini, saya sangat takut kalau di kampung. Rumah kami dahulu, lantai dia dari bambu. Kalau malam, kalau siang saya tidak takut. Sempat lagi pergi tengok penghormatan terakhir mayat itu dan ada kawan saya yang celaka betul dia punya nasihat. Dia katakan begini, kalau kau mau tidak takut nanti malam, kau pergi pegang dia punya di sini dia. Kita itu rosdau dia bilang. Dan saya pergi pegang. Sejuk memang sejuk. Malam itu saya sangat marah dengan dia sebab sampai saya terbayang-bayang pegang muka dia. Dan saya tidak berani keluar dari tikar kami. Karena kalau keluar saya akan dapat bayangkan tiba-tiba tangan itu dari celah-celah itu yang lantai bambu itu ada lubang-lubang. Tiba-tiba nanti ada tangan dan tangkap saya. Saya tidak dapat tidur dan saya termimpi-mimpi lagi dikejar hantu. Dan kalau kamu yang pernah mimpi dikejar hantu, yang celakanya adalah macam tidak dapat lari. Kalau hantu itu dia lari. Tapi kita macam yang ulang tayang. Saya sangat penakut. Waktu bermula melayani di Pekanbaru. Pelayanan pertama yang saya layani pada waktu hari pertama saya jadi gembala sidang Pekanbaru. Kuburkan orang mati. Saya sempat katakan, Tuhan kenapa kau buat saya macam ini? Syukur dia masih kanak-kanak perempuan. Dan tidaklah begitu menakutkan untuk membayangkan terbayang muka dia waktu malam. Yang biasanya membuat saya mati ini kalau dia itu bebelian. Perempuan lagi, tua sudah kurus lagi sebelum mati. Itu yang sangat menakutkan. Saya seorang yang sangat penakut. Tapi firman Tuhan membuat saya benang dari semua itu. Kebenaran inilah yang telah memerdekakan saya. Sehingga akhirnya saya katakan begini, sepatutnya bukan saya yang takut. Yang iblis takuti itu bukan diri saya Losius. Yang iblis takuti itu bukan diri Pasedason itu. Tapi yang iblis takut itu adalah Kristus yang ada di dalam kita. Itu yang dia takuti. Karena ada Kristus, ada Roh Kudus di dalam kita. Itu yang dia tidak dapat menyentuh kita. Dia hanya dapat lancarkan serangan dia melalui tuduhan-tuduhan. Tapi dia sudah tidak dapat menguasai kita. Kecuali kalau sekiranya kita membukakan celah untuk dia. Dan dia akan mulai mengintimidasi hidup kita. Kalau ada celah dosa, bertobat, akui di hadapan Tuhan. Dan kita diberikan kekuatan, kemenangan untuk berbicara kembali kepada iblis. Bahwa semua tuduhannya tidak lagi berguna untuk diri kita. Ini kebenaran Tuhan.
bagi setiap kita di dalam Kristus. Statement ini saya sangat suka sekali. Katakan begini, jika iblis mengingatkan Anda akan masa lalumu, kan semua kita ada kisah masing-masing, masa lalu kita. Maka ini yang saudara lakukan. Ingatkan dia, ingatkan iblis akan masa depannya. Kalau iblis mengingat-ingat dan memperingatkan kita, menuduh kita akan masa lalu kita. Bahkan untuk masa sekarang kita ini. Dan tuduhannya untuk masa depan kita. Bagi kita yang di dalam Kristus, kita tahu apa masa depan kita. Itu saya sampaikan pada hari Minggu ini nanti. Ingatkan iblis tentang masa depannya. Bahwa masa depannya ada masa depan yang pasti. Untuk kekal selama-lamanya dalam penghukuman kekal di api neraka. Jadi jangan lagi beri kesempatan kepada iblis untuk membuat kita diintimidasi olehnya. Tuduhan-tuduhannya kita mulai perkatakan pembelaan Kristus dalam diri kita. Karena itulah sebabnya firman Tuhan berkata, karena aku hidup kata Yesus, kamu pun hidup. Karena aku sudah menang, aku berikan kemenangan itu kepada kamu. Dan kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita, kita sudah diberikan kemenangan daripada kuasa iblis. Yang ketiga, dan ini yang terakhir saya mau kongsikan. 2 Timotius 1 ayat 10, firman Tuhan berkata, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Kristus Yesus, yang telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Yesus hidup memberi makna ini kepada kita. Bahwa ini yang ketiga. Yesus hidup mengalahkan kuasa maut. Ingat hal ini. Maut itu bukan hanya merujuk kepada kematian tubuh jasmani kita ini. Maut yang dimaksudkan di sini adalah kita terpisah dari Tuhan untuk selama-lamanya. Hanya ada 2 tempat kekekalan. Apabila firman Tuhan di dalam Yohanes 3:16 berkata, setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maksud dari hidup yang kekal itu adalah hidup yang kekal bersama dengan Kristus. Tapi ada 2 hidup kekal, tempat kekekalan. Yang pertama adalah hidup kekal di api neraka untuk selama-lamanya. Dan yang kedua adalah hidup kekal di sorga bersama dengan Kristus. Hidup kekal di api neraka adalah bagi mereka yang telah menolak untuk menerima pengampunan yang Yesus telah tawarkan, yang Yesus sudah sediakan, yang Yesus sudah selesaikan bagi kita. Ingat tadi saya katakan, orang masuk neraka bukan oleh karena dia jahat, orang masuk sorga bukan oleh karena dia baik. Karena baik dan jahat itu berasal dari buah pohon yang sama. Tapi orang masuk neraka bukan oleh karena semata-mata karena dosanya. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kenapa orang masuk ke dalam neraka? Orang masuk ke neraka oleh karena dia dengan sengaja, dia dengan sendiri menolak untuk dosanya diampuni. Sementara kita yang masuk sorga bukan oleh karena kita tanpa dosa, tetapi oleh karena dosa kita telah diampuni melalui iman kita secara pribadi kepada Yesus. Kita telah terima pengampunan yang Tuhan telah sediakan dan berikan kepada kita. Dan maut ini sudah dikalahkan. Tapi kuasanya dia akan terus-menerus coba untuk mengintimidasi kita. Waktu saya mengerti kebenaran ini, saya bukan hanya menerima kemenangan dari dosa, dari kuasa dosa. Bukan hanya menerima kemenangan dari kuasa iblis. Tapi sekarang saya telah menerima kemenangan
dari kuasa maut. Kalau saudara bertanya kepada orang yang tidak ada kepastian kemana hidupnya selepas mati, perkara yang paling dia takuti adalah kematian. Bahkan jujur, kalau kita semua di sini, perkara yang kamu takuti, apa yang biasanya kita takuti? Semua kita pun takut mati. Kenapa kalau orang yang sakit minta didoakan untuk mujizat? Supaya sembuh, supaya jangan dulu mati. Tapi kalau kita membaca dalam firman Tuhan, ramai orang yang mengalami mujizat dari Kristus. Bahkan yang sudah mati, seperti Lazarus yang sudah berapa hari mati, juga bangkit dari kematian. Dia hidup semula, tapi pertanyaannya, di mana Lazarus sekarang? Dia tetap kembali mati. Satu-satunya yang mati dan bangkit kembali dan tidak lagi mengalami kematian adalah Adam yang kedua itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang mengalami mujizat pada waktu Yesus sembuhkan mereka, yang kerasukan setan, yang sakit, yang mati, dibangkitkan. Di mana mereka semua sekarang? Semua sudah mati. Berarti baik kita yang percaya kepada Yesus, kematian jasmani bukan lagi sesuatu yang menakutkan bagi kita. Karena kita mengerti kebenaran bahwa memang tubuh manusia kita yang tidak sempurna ini akan mati, akan kembali kepada tanah. Tetapi kita akan memiliki kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Itu hanya peralihan dari keterbatasan, dari keadaan diri kita yang tidak sempurna, dari keadaan kita yang banyak masalah, pergumulan, kesakitan, kepada satu kehidupan yang kekal yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan ingat ini saudara, yang Yesus sudah tebus dalam diri kita dengan sempurna ini adalah roh kita. Sempurna adanya di dalam Kristus. Penebusannya dari dosa, kemenangan dari dosa, kemenangan dari iblis, kemenangan dari maut itu sudah kita terima di dalam roh kita. Walaupun jiwa dan tubuh kita ini masih belum sempurna, tapi kita sudah diberi kemenangan oleh Kristus. Kemarin waktu mengambil hari Isnin yang lepas, waktu mengambil anak kami LL yang hari Selasa dari sekolah, saya tanya dia satu soalan. LL, kalau Daddy mati, kau oke kah? Pernah ibu bapak tanya anak-anak soalan ini kepada anak-anak kamu? Kalau saya mati, kamu oke kah? Dan dia katakan begini, Daddy, jangan dulu mati. Saya masih mau dengan Daddy. Tapi maksudnya, dia juga tahu, kalau saya mati, saya akan pergi kemana. Secara jasmani, secara emosi, memang kita tidak bersedia untuk berpisah. Tapi dalam kebenaran, kita akan keluar dari semua keterbatasan kita ini. Dari semua kelemahan kita. Dari semua ketidaksempurnaan kita ini. Dari semua pengaruh daging. Sebab ingat, ketika roh kita keluar dari tubuh kita ini, roh yang sudah sempurna dalam Kristus itu, tidak ada lagi kemarahan di situ. Tidak ada lagi kebencian yang akan mengikutinya. Tidak ada lagi rasa kecewa. Bahkan digambarkan di dalam kitab Wahyu, tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi kesedihan. Dan kalau yang memberi kesaksian yang sempat tubuhnya ditinggalkan oleh rohnya, dan dia melihat tubuhnya, kalau diberi pilihan, mau kembali lagi ke dalam tubuh ini, walaupun dia sehat, walaupun dia kaya, dia paling bahagia di dunia. Ketika dia keluar di situ, sebenarnya ini yang dia katakan, saya tidak mau kembali lagi di situ. Saya lebih mulia bersama dengan Tuhan. Apa respon kita dengan kemenangan atas maut ini?
Berarti apa yang kita lakukan selama kita hidup ini, kita melakukannya untuk menyukakan hati Tuhan. Kalau soal kematian, itu Tuhan, itu di tangan Tuhan. Tetapi kita bersedia sebenarnya pada bila-bila waktu kalau Tuhan panggil. Kita tahu dengan pasti di mana kita akan bersama-sama. Di mana kita akan berada. Karena kenapa? Kuasa maut sudah dikalahkan. Kemenangan Kristus atas maut adalah jaminan hidup kita yang kekal bersama dengannya. Saya akhiri dengan statement ini. Dosa, iblis, dan maut. Bahkan maut itu tadi dikatakan, kalau kita baca di 1 Korintus 15 ayat 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Dan ini adalah kehidupan kekal di api neraka itu. Dibinasakan. 1 Yohanes 5 ayat 13 berkata, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah itu Yesus Kristus, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kita bukan tanpa kepastian lagi, itu sebabnya kita menang atas maut. Kita ada hidup yang kekal yang pasti, yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dosa, iblis, dan maut sudah dikalahkan oleh Kristus. Bukan akan dikalahkan, bukan sedang dikalahkan, tapi sudah dikalahkan. Ketika Yesus berkata, sudah selesai. Dia bangkit dari kematian. Dia naik ke sorga. Dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Kalau kita lebih dahulu mati, tubuh kita akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Menyongsong Kristus di angkasa. Kalau seandainya kita belum meninggal pada waktu itu, ini yang sebagian besar percaya tentang pengangkatan gereja Tuhan. Tubuh kita akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan dan akan bersama dengan Kristus. Dan akhirnya memerintah di bumi 1000 tahun lamanya sebelum masuk dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Karena kita sudah menerima kemenangan itu. Oleh itu, kita pun hidup. Dan kita menjadi lebih dari pemenang. Karena Yesus hidup di dalam kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya mengajak kita untuk naikkan lagu ini bersama-sama. Untuk kita menyatakan kepada Kristus bahwa kita sudah ditebus olehnya. Kita sudah menerima kemenangan di dalam Tuhan. Haleluya Yesus.